Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walaupun pada kesempatan pagi hari ini kita baru bisa belajar secara online, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat segala bentuk aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat dan menjadikan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan kelak di yaumil qiyamah menjadi sebuah sebab terbesar dimudahkan langkah kaki kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan merupakan tanda terbesar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala masih sedang menginginkan kebaikan kepada kita semua. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di yaumil qiyamah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman terhadap ilmu agamanya. Tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya diantaranya adalah Allah jadikan semakin hari semakin bertambah usianya, semakin dia paham terhadap ilmu agamanya. Dan tidak akan mungkin seseorang bisa paham terhadap ilmu agamanya kecuali dengan menuntut ilmu agama. Oleh karena itulah menuntut ilmu agama merupakan salah satu tanda terbesar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kepada hamba tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah, semangat di dalam beramal soleh, istiqomah dan semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari dan ilmu yang kita dapat. Semoga Allah senantiasa jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Tidak bosan-bosannya kita berdoa pada Allah dengan doa yang maksur dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan doa ini hendaknya kita hafalkan dan senantiasa kita ucapkan dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa ini insya Allah Allah akan mudahkan segala bentuk kegiatan menuntut ilmu agama yang kita lakukan, dan dengan doa ini insya Allah ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah dengan inilah kita nanti di yaumil qiyamah akan diizinkan oleh Allah meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Taala Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus, surga yang terdekat dengan surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau alaihissalatu wassalam berada di surga yang paling tertinggi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an biidnillahi ta'ala fi hadzal yaum sanwasil ad-darsa as-samina asyar wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadhil muhadarah arju an taftahna ad-darsa as-samina asyar min kutubikunna jami'an. Insyaallah ummahat, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-18 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Oleh karena itu, silakan kepada umat sekalian untuk bisa membuka kitabnya di pelajaran yang ke-18. Insyaallah ta'ala minad darsi as-samina asyar sanwasil al-qa'idah allati darasnaha minad darsi as-sabi' wal as-sabi'a asyar. Insyaallah di pelajaran ke-18 ini kita akan melanjutkan kembali kaidah yang telah kita pelajari dan kita dapatkan dari pelajaran yang ke-17. Hanya saja dalam pelajaran yang ke-18 ini akan lebih kompleks pembahasannya dibandingkan dengan pelajaran yang sebelumnya, di mana kita masih akan membahas tentang penggunaan an-masdariyah, ungkapan kata arju, yumkin, kemudian penggunaan kata yamsahu dan sebagainya ya. Tapi nanti penggunaan kalimat-kalimat ini atau penggunaan kata-kata ini akan lebih lengkap lagi, karena tidak hanya untuk pelaku anta, dia, dan saya saja, namun juga ada pelaku kalian, mereka laki-laki, mereka perempuan, kamu perempuan, dan sebagainya. Sekaligus kita akan mengenal tanda i'rab dari fi'il mudhari. Kita akan mengenal tanda nasab atau tanda i'rab nasab pada fi'il mudhari dari pembahasan ini insyaallah ta'ala. Alhamdulillah fi liqa'il madi laqad qara'na al-hiwar min ad-darsi samina asyar wa kadzalika qad tarjamna dzalikal hiwar wa lidzalika insyaallah fi muhadaratina hadzal yaum sanaqra sawiyan al-hiwar min ad-darsi as-samina asyar summa ba'da dzalika sa'u'ti lakunna fursatan liqira'ati hadzal hiwar ma'a zamilatikunna jami'an. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama ya baca percakapan dari pelajaran yang ke-18 ini. Kemudian kita juga telah sama-sama menerjemahkannya. Kemudian kita ambil beberapa kaidah-kaidah dari dari percakapan pelajaran 18 ini. Oleh karena itulah pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membaca sama-sama percakapannya. Kemudian saya akan persilakan terlebih dahulu kepada ummahat untuk mempraktekkan percakapan ini bersama dengan teman-temannya sebagai latihan qiraah. Wa ba'da dzalika insyaallah sanadkhulu tamarin min ad-darsi as-samina asyar. At-tamarin tata'allaq biqaidah al-arabiyyah. Kemudian barulah nanti kita akan sama-sama membahas latihan-latihan dari pelajaran 18 ini yang terkait dengan kaidah bahasa Arab yang akan kita ambil lebih terperinci dari pelajaran ke-18 ini. Baik, bagi yang tertinggal terjemah dan juga faidah dari percakapannya bisa dilihat pada rekaman yang sudah saya kirimkan kepada umat semua di grup WhatsApp-nya. Langsung aja ummahat, kita akan baca sama-sama, kemudian saya nanti persilakan ummahat untuk mempraktekkan bacaan ini bersama dengan teman-temannya.
Naqra awalan sawiyan hadzal hiwar. Kita baca sama-sama dulu. Istami'na jayyidan hadil qiraah, summa karilnaha. Dengarkan bacaan ini dan kemudian ikuti kembali bacaannya. Percakapan ini berlangsung antara Hamid dan juga anggota keluarganya. Hamidun qala li zaujatihi, aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Aina turidina an tadhhabi ba'da sholatil asri? Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Uridu an azura jaratana allati jaratni amsi. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib? Yumkin insyaallah. Yumkin insyaallah. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Sa'ughsiluhu wa akwihi insyaallah. Sa'ughsiluhu wa akwihi insyaallah. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Nadhhabul ana ilal masjidi. Nadhhabul ana ilal masjidi. Wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Aina zumala'ukum? Aina zumala'ukum? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Ya banati. Ya banati. Anal ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Aturidna an tadhhabna ma'i? Na'am. Na'am. Madza turidna an ta'khudna laha? Madza turidna an ta'khudna laha? Nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi. Nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kasiran. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kasiran. Ya, saya lupa kasih tahu ya, kemarin itu kata halwa. Halwa ini termasuk dari isim muannas ya. Makanya dia pakai hadhihi. Dengan tandanya muannasnya dari adanya alif maksuro atau alif bengkong pada isim tersebut. Baik. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Aturidna an syai'an akhar? Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa.
Nuridu an Nuridu nadkhula an hadhil nadkhula majalati majalata wa hadal kitaba wa hadhil malabisa. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Arju Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Fa inna mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsum. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsum. Ayuridna an yadhhabna ma'ana. Ayuridna an yadhhabna ma'ana. La adri aina hunna. La adri aina kunna. Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banati. Ya boleh banati, banatu boleh ya. Ya banatu atau ya banati tidak apa. Baik ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin dengar dulu praktek qiraah dulu ya. Praktek qiraah, silakan dua orang mempraktekkan bacaan ini, satu jadi hamid, satu lagi jadi lawan bicaranya. Langsung aja saya persilakan diawali dengan Bu Isma dengan Bu Rini. Tafadhol, Iqra. Bu Isma sebagai hamid, Bu Rini sebagai lawan bicaranya. Lawan. Ya, paham semua? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Tafadhol Iqra'i, Bu Isma. Baik, Ustaz. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asr? Uridu an azura jaratana alladhi zaratni amsi. Bagus. Ayumkinuka an tarji'i qabla salatil maghribi? Ayumkinuki, Bu Isma, ulang lagi. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Yumkinu insyaallah. Arju an taghsili qamisiyal abyadu ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Sa'aksiluhu wa akwihi insyaallah. Aina turiduna an tadhhabu al-ana ya abna'i? Nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Aina zumala'ukum? Maja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Ya abnati. Ya banati. Di kitab ana pakai ya mutakalim. Ya banati ya. Ya banati, na'am. Iya, silakan. Ya banati. Ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturiduna an tadhhab. Aturidna. Ulang Ibu. Aturidna, bukan aturiduna. Aturidna an tadhhabna ma'i? Na'am. Madza turidna an ta'khudna laha? Nuridu an nadhuda ma'ana ulbatal halwa hadihi. Inna Salma tuhibbu hadihil halwa kathiran. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Nuridu an nadhuda hadihil majalata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha.
fa innal mustasfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Aina Khadijah wa Aisyah wa Ummu Kulthum ayuridna an yadhhabna ma'ana. La adri aina hunna azunna annahunna Azunnu, ma roja'na ulang minal Bu Rini. madrasati. Azunnu, ulang. La adri ainahunna, azunnu, ulang lagi. Azunnu ya. La adri aina hunna azunnu annahunna ma roja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Nah, barakallahu fikum, masya Allah. Qiraah mumtazah wa jamilah Bu Isma wa Bu Rini, masya Allah. Barakallahu fikum jami'an, masya Allah. Bagus sekali. Selanjutnya saya minta Iqra hadal hiwar Bu Ana ditemani dengan Bu Putih. Nah, ahlan wa sahlan Bu Ana dan Bu Putih ya. Wah, Bu Putih. Ya Ustaz. Nah, Bu Ana, anti Hamid, Bu Putih, Ibu sebagai lawan bicaranya ya. Silakan, tafadhol. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil ashr. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi. Yumkin, insyaallah. Arju an tansili komisiyal abyado ba'da ruju'iki min indil jarot. Sa'afsiluhu wa akwihi insyaallah. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i. Nadhabul ana ilal masjidi wa ba'da shalah nuridu an nadhhaba ila suqi linastariya aklaman wa dafatira wa masatira. Masya Allah. Aina zumalaukum maja'ul yauma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Iya begitu ya. Ulang lagi Bu Ana. Intonasinya tadi terakhir salah. Dari awal ya Ustaz. Iya. Aina zumalaukum maja'ul yauma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Bagus. Aradu an yadhhabul yauma ilal mushaf. Ya banati, ana azhabu ilal mustasfa li iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i. Na'am. Madza turidna an ta'khudna laha. Nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar. Nuridu an nakhudha hadhil majalata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Fa innal mustasfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsirah. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthum ayuridna an yadhhabna ma'ana. La adri aina hunna. Adunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Qiraah mumtazah wa jamilah jiddan. Masya Allah. Barakallahu fik Bu Ana, barakallahu Bu Putih. Barakallahu fik Bu Putih. Masya Allah, bagus sekali Bu Ana dan Bu Putih. Barakallahu fikum jami'an. Sekarang selanjutnya saya minta Bu Tera
dengan Bu Imah. Silakan. Bu Tera Saya yang sebagai Hamid, Bu Imah sebagai lawan bicaranya ya. Ahlan wa sahlan Bu Ya, Tera wa ahlan wa sahlan Bu Imah. Hal antuma bi khairin? Ana bi khair Ustaz. Alhamdulillah Bu Imah bi khair. Bu Tera insyaallah bi khair aidan ya. Bismillah. Nah, tafadhol Bu Tera iqra'i anti awalan. Aina turidina an tadhhabi ba'da sholatil asri? Uridu an azura jarotana allati zaratni amsi. Ayumkinuki an tarji'i qabla sholatil maghribi? Yumkinu insyaallah. Arju an taghsili qamisiyal abyadu ba'da ruju'iki min indil jarot. Salah Ibu. Bukan Soal intonasi. Sebentar, diulang lagi Bu Tera. Bukan intonasi pertanyaan Ibu. Ya. Oh ya. Arju an taghsili qamisiyal abyadu ba'da ruju'iki min indil jarot. Bagus. Sa'al siluhu akwihi insyaallah. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Nadhabul ana ilal masjidi wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Aina zumala'ukum? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'i. Aradu an yadhabu al yawma ilal muthafi. Ya banati, anal ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Na'am. Mada turidna an ta'khudna laha? Nuridu an na'khudha ma'ana gulbatal halwa hadihi. Inna Salma tuhibbu hadihil halwa kathiran. Aturidna an ta'khudna syai'an akhara? Nuridu an na'khudha hadihil majallata wa hadzal kitaba wa hadihil malabis. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'. Aina Khadijah wa Aisyah wa Ummu Kulthum ayuridna an yadhhabna ma'ana? La adri aina hunna. Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banati. Masya Allah, mumtaz, bagus-bagus bacanya nih, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Tera, barakallahu Bu Imah, qira'atukuma jayyidah, jamilah, wa mumtazah. Masya Allah, bagus sekali. Selanjutnya, saya minta 2 orang lagi. Tafadhol, iqra'i, sekarang Bu Tini dengan Bu Ais. Ahlan wa sahlan Bu Ais, wa ahlan wa sahlan Bu Tini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Tafadhol Bu Tini dengan Bu Ais. Bu Tini Hamid, Bu Ais sebagai lawan bicaranya ya. Silakan, tafadhol. Iqra'i Bu Tini anti awalan. Aina turidina an tadhhabi ba'da sholatil asri? Uridu an azura Ayumkinuki an tarji'i qabla sholatil maghribi? Yumkin insyaallah. Arju an tagsili komisyal abyado ba'da ruju'iki min indil jaroti. Sa'agsiluhu.
Aina turiduna an tadhabul ana ya abnai? Tadhabul ana ila masjidi wa ba'da sholati nuridu an tadhhaba ila suqi min nasariya laman wadat wa masatiro. Aina jumalaukum? Maja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Rod al-yadhhab yawma ila muthafi. Ya banati, ana adhabu ilal mustasfa li iyadati Salma. Aturidna an tadhabna ma'i? Na'am. Mada turidna an ta'khudna laha? Nuridu an takhudha ma'ana kuliyatal halwa hadi. Inna Salma tuhibu hadihil halwa kathiran. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Nuridu an takhudha hadihil mazalata wa hadha kitaba wa hadihil malabisa. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha fa inna mustasfa la yasmahu bidukhuli asya'a kasiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsum ayuridna an yadhhabna ma'ana? La adri aina hunna ajulla anahunna maruja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Nah, Masya Allah, bagus sekali Bu Tini, barakallahu fiik, mumtaz. Barakallahu fiik Bu Ais, ahsanti qiraa'ah jamilah wa mumtazah. Barakallahu fikum jami'an, Masya Allah, bagus ini. Kemudian kita dengarkan lagi dua orang, Bu Toti ditemani dengan Bu Maya. Bu Toti ditemani dengan Bu Maya ya. Silakan ya, Bu. Ya, Bu Toti, Ibu sebagai Hamid, Bu Maya sebagai lawan bicaranya. Tafadholi, silakan. Ya, Ustaz. Aina turidina an tadhabi ba'da sholatil asri? Uridu an azura jarotana lati jarotni amsi. Ayumkinuki an tarji'i qabla sholatil maghribi? Yumkinu insyaallah. Arju an tagsili komisi al-abyado ba'da ruju'iki min indil jaroti. Sa'uksiluhu wa akwihi insyaallah. Aina turiduna an tadhabu al-ana ya abnai? Tadhabul ana ilal masjidi wa ba'da sholati nuridu an tadhaba ila suqi. Ulang lagi Bu Maya, maaf, an-nazhaba. An-nadhaba. Iya, ulang. Nadhabul ana ilal masjidi wa ba'da sholati nuridu an nadhaba ila suqi linastariya aklaman wa dafatiro wa masatiro. Ahsan, bagus. Lanjut. Aina zumalaukum? Maja'ul yauma li ziyaratikum ka'adiyatihim kulla usbu'in. Aradu an yathabul yauma ilal muthafi. Iya, bagus. Terus.
Ya banati ana adhabu ila mustasfa li iyadati Salma. Aturidna antadhabna ma'i. Naam. Madza turidna antahudna laha. Nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal hawa hadihi. Inna Salma tuhibbu hadihil halwa kathiron. Aturidna antahudna syai'an akhar. Nuridu an na'khudha hadihil majalata wa hadal kitabah wa hadihil malabisa. Arju ala ta'khudna hadihil asya'a kullaha. Fa'in mustasfa la yam Fa'innal mustasfa la yasmahu bidukhuli asyata kasiratin. Aina Hadijatu wa Aisyatu Aina wa Ummu Khadijah. Kulsum. Ulang lagi Bu Toti. Ayuridna. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsum. Ayuridna an yadhabna ma'ana. La adri ainahunna. Azunnu annahunna ma roja'na minal madarosati. Masya Allah. Hayya bina ya banatu. Masya Allah. Bagus sekali Bu Toti dan Bu Maya. Masya Allah. Bagus. Barakallahu fiik. Qiraah jamilah, mumtazah. Barakallahu fiik Bu Maya dan Bu Toti. Terakhir ini kita akan dengarkan bacaan yang terakhir Bu Dewi. Ditemani, maaf ini ada namanya, ini pakai nama laki-laki, Pak Prihadi Ahmad itu siapa ya? Bu itu kali Bu siapa do yang suka siapa itu? ya? Ada yang tahu? Bu Dewi bisa Ibu diartikan yang suka ikut Senin Rabu. Hah? Bu Johari. Pak Prihadi Ahmad ya. Ini Iya, siapa? Bu Johan. Maaf, Bu ini Johan siapa? biasanya Bu Tintin. Oh, Bu ini, Bu Joharsah. Biasanya sih pakai nomornya Bu Tintin ya, anaknya. Maaf, ini punya siapa ya? Pak Prihadi Ahmad. Kalau boleh tahu. Baik, kalau begitu. Bu Dewi, afwan Pak Ustadz, Bu Dewi lagi itu ada tukang Pak, barusan dia izin ke saya. Oh gitu, ya dipanggil udah. tukang. Nah, kalau kebetulan begitu kan rumahnya direnovasi di sebelah. Baik, syukran Bu Rini infonya. Kalau begitu kita bisa langsung masuk ke latihan ya, insya Allah. Baik, Ummahat jemaat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca sama-sama, alhamdulillah saya dengar ini bagus-bagus bacanya Ummahat. Alhamdulillah taala itu modal besar Ummahat, membaca dengan intonasi yang baik, kemudian membaca dengan makhraj yang benar, harokat yang benar. Itu salah satu modal terbesar di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Alhamdulillah, Ummahat tadi saya dengarkan bacaannya bagus-bagus dan semoga bisa dipertahankan dan bisa lebih baik lagi insyaallah taala. Sekarang kita akan masuk ke latihan-latihannya dari pelajaran yang ke-18 ini Ummahat. Baik. Sebentar ini ada chat masuk. Baik Ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuki latihan-latihannya. Wa nabda min tamrinil awal, kita akan masuk latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut. Alhamdulillah ini soalnya sudah dikumpulkan ya saya, tapi ada di antara Ummahat yang salah dalam menjawabnya. Makanya nggak apa-apa, kita singgung lagi dulu ya.
Silakan, saya minta tolong dibacakan jawabannya Bu Ana, raqam wahid. Wahid, mada yuridu al abna'u an yastaru minas suqi. Bagus, bagus. Memang sengaja udah digundulkan ya sama penulis ya. Mada yuridul abna'u an yashtaru minas suqi. Terjemahkan dulu, Bu. Apa yang anak laki-laki ingin beli dari pasar? Betul. Apa yang diinginkan anak-anak laki itu beli dari pasar? Ya, silakan jawabannya. Yuriduna an yastaru minasuki aklaman wa dafatiro wa masatiro. Nah, ini bagus jawabannya. Mumtaz. Yuriduna. Sebagian ummahat ada yang jawab dengan yuridu an yashtaru. Baik, ini bagus sekali Bu Ana jawabannya. Dengan menggunakan yuriduna tanpa disebutkan lagi abna'nya. Langsung diganti dengan domir yuriduna. An yashtaru. Begitu ya. Sebagian ummahat ada yang menjawab seperti ini. Dan itu saya salahkan. Nih, begini jawabannya. Yuridu an yashtaru. Ada yang tahu nggak? Kalau begini itu salah, kenapa sebabnya? Yuridu an yashtaru. Ada yang tahu sebabnya? Kenapa saya salahkan yang menjawab dengan yuridu an yashtaru? Karena Akhirnya tidak belum diketahui siapa jamak atau tidaknya. Iya, karena kata yuridu ini kan untuk dia ya. Kalau di depan, kalau misalnya nggak ada pelakunya, kita nggak tahu siapa. Sedangkan kita ingin bilang mereka, anak-anak itu mereka ingin. Sehingga karena pelakunya, kalau di sini pada soalnya, saya taruh bawah dulu ini tulisannya. Kalau pada soalnya yuridul abna'u, di sini yuridunya tidak dijamakkan dengan yuriduna. Sebabnya apa? Ada yang tahu, Mahat? Kenapa yuridu tidak dijamakkan? Kenapa bukan yuriduna tapi yuridul abna? Karena ada pelakunya. Ya, karena ini bentuk kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu fi'ilnya tetap dalam keadaan bentuknya mufrad seperti ini. Karena ada pelaku di depannya tadi seperti Umat bilang. Makanya disebutkan yuridul abna. Kalau Umat ingin tidak sebutkan abnanya dalam satu jawaban, maka jawabannya tadi seperti yang dijawab oleh Bu Ana. Yuriduna an yashtaru. Boleh gak Ustadz pakai yuridu? Boleh, tapi sebutkan lagi abnanya. Karena kalau yuridu aja, nanti nggak jelas siapa pelakunya. Maka kalau pakai yuridu seperti ini jawaban ini. Yuridul abna'un an yashtaru minasuki aklaman wa dafatiro wa masatiro. Nah, begitu ya Ummahat ya. Semoga bisa dipahami. Silakan diterjemahkan Bu Ana jawaban Ibu. Yuriduna an yashtaru minasuki aklaman wa dafatiro wa masatiro. Mereka ingin membeli dari pasar pena, buku tulis, dan penggaris. Itu dia. Mereka ingin membeli dari pasar pena, buku tulis, dan penggaris. Langsung diartikan dengan mereka ingin. Karena ada wawu di sini menunjukkan mereka. Yuridu. Kalau memakai yang jawaban ini, yuridul abna, maka jawabannya anak-anak ingin membeli dari pasar pulpen atau pena, buku tulis, dan penggaris. Begitu ya, Ummahat yang salah. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, raqam isnan. Dilanjutkan, iqra'i raqam isnan Bu Tini dulu. Silakan Bu Tini. Di soalnya dulu, Ustaz. Baca dulu soalnya, betul Bu Tini. Silakan, iqra'i. Raqam isnan. Mada turidnal banati ayya khudna li salma. Bukan. Mada turidu. Ini kan jumlah fi'liyah Ibu ya. Maka nggak dijamakkan fi'ilnya. Turidu. Bukan turidna, ini turidu. Ulang lagi. Mada turidul banat. Gitu ya. Mada turidul banatu. Ulang lagi. Silakan. Mada turidul banatu ayya khudna li salma. Terjemahkan dulu Bu Tini. Apa yang ingin dibawa anak-anak
untuk Salma? Betul. Apa yang ingin dibawa apa yang ingin dibawa anak-anak untuk Salma? Jawabannya? Yuridna ayya'khudna ulbatal halwa li Salma. Iya, betul. Yuridna an ya'khudha ulbatal halwa li Salma. Begitu Ummahat. Sama juga sebagian ada yang jawab pakai turidu lagi. Turidu an ya'khudna itu salah ya. Karena kalau turidu an ya'khudna begini, saya tulis dulu. Ada sebagian Ummahat yang menjawab begini. Turidu an ya'khudna. Nah, ini salah Ummahat. Karena kalau turidu itu tadi sebagaimana yang sebagian Ummahat bilang, turidu ini kan dia. Dianya siapa? Sedangkan ini pelakunya mereka. Kalau mau tidak disebutkan lagi banatnya, Ummahat harus ganti dengan kata kerja yang menunjukkan pelakunya jamak. Mereka perempuan. Mereka perempuan itu asalnya kan yuridu dia. Kalau mereka perempuan jadi yuridna. Nah, nulis yuridnanya begini. Bukan pakai ya yuri, pakai ya da nun. Ingat ya Ummahat, ketika ada dua sukun bertemu dalam satu kata, ya-nya kan sukun nih. Da-nya sukun juga. Nah, dalam bahasa Arab kalau ketemu dua sukun, maka sukun pertama kita buang. Itu kaidahnya. Karena kalau dimunculkan juga percuma, dibacanya jadi yuridna gitu juga kan, yuridna. Makanya sukun yang pertama itu dibuang. Jadilah begini. Yuridna an ya'khudna gitu ya, li Salma ulbatal halwa, sebagaimana tadi yang sebutkan Bu Tini, yuridna an ya'khudna li Salma ulbatal halwa, itu aja boleh ya, itu jawabannya. Atau kalau menggunakan kata turid, maka umat harus wajib menyebutkan pelakunya, karena ini jumlah fi'liyah. Turidul banatu an ya'khudna ulbatal halwa li Salma gitu. Itu jawaban yang tepatnya. Silakan. Bagus tadi jawabannya Bu Tini, terjemahkan Bu. Yuridna an ya'khudna ulbatal halwa li Salma. Tadi jawabannya Bu Tini. Apa artinya? Mereka ingin membawa kotak manisan untuk Salma. Iya, mereka ingin membawa kotak manisan untuk Salwa. Betul sekali. Nah, kalau di sini jawabannya panjang ya. Turidul banat an ya'khudna li Salma ulbatal halwa wal majallata wal kitaba wal malabisa. Ini kan asalnya begitu ya, ingin membawa ini, tapi ternyata tidak dibolehkan. Ya berarti hanya membawa ulbatal halwa saja. Itu yang lebih tepat jawabannya tadi dari Bu Tini. Ustaz, boleh tanya dulu? Boleh Bu, silakan. Tanyakan. Ini kalau membacanya ayak hudna itu diidghamkan gitu jadi ayak hudna atau an yak hudna? An yak hudna, begitu. An yak hudna. Jadi disambung ya? Iya. Karena ini kan ada hamzah Ibu, hamzah yang sukun, maka makhraj kita kan di bawah tenggorokan paling bawah. Jadinya begitu, an ya'khudna. An ya'khudna li Salma. Bukan dibaca an ya'khudna, bukan ya, tapi ada hamzah. Bukan maksudnya enggak ayak hudna gitu. Oh, enggak, bukan ayya'khudna, salah. Enggak ada hukum idgham. Betul sekali Bu. Iya, ini sering terjadi. Hati-hati, ini sering terjadi salah. Misalnya contoh ya, ada yang sering bilang misal contoh, hadal baitu jamilatun jidda. Nah, itu salah juga. Kenapa jidda? Karena mat iwat Ustaz. Nah, itu enggak ada dalam bahasa Arab. Tetap dibaca dengan jiddan. Ya, kemudian juga dengan ini turidnal banat atau yuridna an ya'khudna, bukan ayyakhudna. Salah itu Bu Tini kalau ayyakhudna. Oh, iya. Ya, biasa di Quran kita baca. Benar, ya memang begitu tatbiknya kalau dalam membaca Al-Qur'an karena sesuai dengan tajwid. Karena Allah yang perintahkan warattilal Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan berarti sama seperti tartil. Seperti jazakillahu khairan ya Ustaz. Kenapa Bu? Iya, jazakillahu khairan, sama. Bukan dibaca jazakillahu khaira. Ya, tapi khairan. Ini saya jujur aja dulu waktu pas saya masih kuliah itu sama dosen dari baik itu dari Arab atau dari Yordan atau yang dosennya dari Libya, yaitu beliau ketika ada yang membaca dengan itu jidda, bisa contoh ya, kata ayyahuna. Itu salah. Kenapa? Karena emang antum mau baca Quran gitu katanya.
Kenapa? Karena memang tidak ada perintah untuk membaca di dalam konteks-konteks selain Al-Quran dengan hukum tajwid. Hukum tajwid itu ada dalam bacaan Al-Quran aja. Sehingga nggak boleh kita terapkan di sini. Gitu Bu Putini. Ya, tayyib Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Jadi dibedakan ya antara baca Quran, nanti baca hadis repot lagi. Pakai apa? Pakai tajwid. Tajwid. Ya, misalnya Ayyasir. Ya. Jadi Ayyasir nggak ada ya baca hadis. Hanya khusus buat baca Quran aja, karena Allah yang perintahkan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan cara tartil. Maksudnya baca Al-Quran sesuai dengan sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Beliau diajarkan dengan 10 qiraah yang sampai sekarang masih ada, masyhurah, yang masyhur, dan 10 qiraah yang sahih yang sampai Nabi SAW. Itu masuk dengan baca dengan tartil, soal tajwid. Kalau ini enggak ya, tidak usah. Bahkan kalau dibaca dengan ayyakhutna itu bacaan yang salah. Ya, itu salah kalau baca seperti itu selain baca Al-Quran. Berarti termasuk zikir pagi petang ya Ustaz? Kenapa Bu Isma? Zikir pagi petang juga termasuk berarti tidak apa Bu? Gimana? Ulang. Tidak tajwid. Zikir pagi dan petang karena ada yang iya, termasuknya zikir pagi petang. Betul, termasuk juga di dalamnya sebenarnya zikir pagi dan petang ya, zikir pagi petang, kemudian berdoa ya juga sama, tidak menggunakan tajwid sebetulnya hukum asalnya. Begitu Bu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke latihan berikutnya, latihan yang kedua ya. Sahih mayali. Sahih artinya benarkanlah, mayali yang berikut ini. Ini kalimatnya salah. Ummahat benarkan, alhamdulillah ya sudah dikumpulkan juga dan bisa saya koreksi. Tapi sama seperti tadi ada beberapa ummahat yang salah nih. Khususnya juga dalam sisi memberikan harokat. Ini kan gundul ya, udah digundulkan sama penulis, tapi di sebagian ummahat salah berikan harokat. Dan juga ada yang salah dalam menjawabnya. Maka nggak apa-apa kita bahas lagi sama-sama secara lisan buat memberikan faedah buat yang lainnya. Silakan. Iqra'i raqam wahid Bu Is. Ya Ustaz. Ya, dibaca soalnya dulu ya Bu Is ya. Aminatu bintu Hamidin. Ya. Aminah anak perempuannya Hamid. Betul, Aminah anak perempuannya Hamid. Aminatu jaujatu Hamidin. Aminah istri Hamid. Iya, itu jawabannya. Masya Allah, betul. Aminah zaujatu Hamid, bukan anak perempuan Hamid, tapi zaujah Hamid, istrinya Hamid. Sahih Bu, barakallahu fiik Bu Is. Bagus. Kemudian raqam isnan Bu Imah, silakan. Turidu Aminatu antazura ukhtaha. Yamin. Turidu Aminatu antazura ukhtaha. Terjemahkan dulu. Aminah ingin mengunjungi saudaranya. Iya, Aminah ingin mengunjungi saudaranya. Bagus nih, bacanya benar ya. Tazura ukhtaha. Lihat sebagian umat ada yang salah harokat ini. Adaan jadi fathah, jangan lupa ukhtaha sebagai maf'ulun bihi. Yang benar Ibu jawabannya? Turidu Aminatu antajura jarotaha. Jamil. Turidu Aminah, bukan pakai uridu ya, tapi jadi turidu karena dia. Ya, turidu Aminah antajura jarotaha. Sahih itu jawabannya. Terjemahkan? Aminah ingin mengunjungi tetangganya. Iya, Aminah ingin mengunjungi tetangganya. Masya Allah. Sahih Bu, barakallahu fiik. Hasan Bu Imah, barakallahu fiik. Fik barakallah Ustaz. Iya, selanjutnya raqam salasah. Nomor 3 Bu Isma ini. Iqra ilana Bu Isma. Silakan. Raqam salis. Qala Hamidun li zaujatihi isili mindili azraqo. Apa? Azraqo? Iya, azraqo yang mahat ya. Sebagian ada yang azraqi. Ini azraqo ya, karena dia
sifat naat dari kata Sifat dari mindil. mindil. Iya, mindil di sini kan dia sebagai maf'ul bih. Cuma dia nggak ada fathahnya karena ketemu ya sukun nih jadi kasroh. Sehingga naatnya itu nggak mengikuti kasroh nggak, tapi dia ngikutin fathah. Karena kan sifatnya buat mindil. Mindilnya objek mansub berarti azraq mansub juga. Ya, silakan Ibu diterjemahkan. Qala Hamidun li zawjatihi ilsili qamisiyal abyad. Iya, yang betul. Qala Hamidun li zawjatihi irsili qamisiyal abyad. Betul. Ini boleh dibaca mindiliyal azraku juga sama ya, mindilia gitu ya. Ini yang lebih bagus dibacanya begitu. Atau boleh mindilil azrak juga apa-apa. Mindili al azrak boleh. Ya, terjemahkan Bu Aisma. Berkata Hamid kepada istrinya, cucilah sapu tangan merah ini. Ya, cucilah Berkata Hamid kepada istrinya. Ya. Berkata Hamid kepada istrinya, cucilah baju yang berwarna putih ini. Cucilah baju saya ya. Ini ada komisi ya. Baju saya. Nah, bajuku yang berwarna putih. Iya, cucilah baju saya yang berwarna putih. Kalau yang di atas tadi salah. Cucilah sapu tangan saya yang berwarna biru. Ya. Iya, biru bukan merah, Bu. Iya, biru ya. Nah. Iya, azrak. Nah, di sini Ummahat ada ya di sini menunjukkan saya ya. Saya sudah sampaikan pada Ummahat ada beberapa kondisi yang wajib, kemudian boleh dan dianjurkan. Kalau ini dianjurkan dibaca dengan mindiliyal azrak, qamisiyal abyad, gitu ya, karena bertemu dengan dua sukun. Ya, sahih Bu Isma, Masya Allah, barakallahu fiik, cukup. Kemudian Bu Maya, raqam arba'ah, tafadhali Bu Maya. Ya Ustaz. Raqam arba'ah. Nah. Yuridul abna'u an yathabu ila suki qabla sholati. Bagus sekali, Masya Allah. Betul baca gundulnya ini. Yuridul abna'u mahat. Karena ini ada abna'i. Salah abna'u. Karena ini fa'ilnya buat yuridu. An yadhabu. Nunnya hilang karena ada an masdariyah. Ila suki qabla zoroh fathah. Sholati majrur. Karena setelah qabla. Ini perhatikan lagi ya. Buat umat yang salah harokat itu penting banget. Karena harokat kita berkaitan dengan kaidah yang telah kita pelajari. Terjemahkan silakan Bu Maya. Anak-anak ingin pergi ke pasar sebelum sholat. Iya, anak-anak ingin pergi ke pasar sebelum sholat. Salah ini ya Bu ya, silakan dibenarkan. Salah. Yuridul abna'u an yathabu ila suki ba'da sholati. Jamin. Yuridul abna'u an yadhabu. Anak-anak ingin pergi ke pasar. Ya, silakan. Anak-anak ingin pergi ke pasar sesudah sholat. Iya, itu dia jawabannya. Anak-anak ingin pergi ke pasar sesudah sholat. Yuridul abna an yadhabu ila suqi ba'da sholah. Bukan qabla sholah, tapi ba'da sholati. Sahih Bu Maya, bagus Bu. Bacanya juga bagus Ibu, ahsan. Benar baca gundulnya. Selanjutnya Bu Putih, silakan. Iqra'i Bu Putih, raqam khamsah. Raqam khamsah. Arada zumala'ul abna'i an yadhabu ila hadiqatil hayawanati. Betul, Masya Allah. Betul sekali. Arada zumala'u al-abna'i mudhof ilaihi abna'i ini. Makanya dari makanya harokatnya kasrah. An yadhabu ila ada ila hadiqati jadinya majrur tapi tidak bertanwin karena dia sebagai mudhof. Hadiqatil hayawanati. Bagus Bu, terjemahkan. Teman-teman dari anak laki-laki ingin pergi ke kebun binatang. Iya, betul. Teman-teman di anak laki-laki itu ingin pergi ke binatang. Salah, Bu. Yang benar apa? Ke kebun binatang. Iya, ke kebun binatang. Salah ya. Iya. Yang benar arada zumala'ul abna'i an yadhabu ilal muthaf. Ya, muthaf, betul. Ilal muthafi ya, ilal muthaf.
Ya, ilal muthafi. Sahih. Ini yang benar. Teman-teman Aroda dari zumala'ul abna'i an yadhabu ilal muthafi. Terjemahkan Bu Putih. Teman-teman dari anak laki-laki ingin pergi ke museum. Iya, teman-teman dan anak laki-laki ingin pergi ke museum. Saya ingin tanya sama Bu Putih ya, karena Ibu yang menjawab ini. Bu Putih, apa bedanya kata yuridul abna dengan arodal abna? Itu bedanya apa, Bu? Yuridul abna Dengan sama arodal abna. arodal abna. Apa ya? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Ya, ada yang Ya. tahu dari Umahat perbedaan antara dua kalimat ini, yuridul abna dengan arodal abna? Aroda madi, Ustaz. Iya. Aroda madi. Sahih, itu jawabannya. Yuridu mudore. Iya, yuridu itu mudore, aroda madi. Sehingga kalau diterjemahkan itu lebih tepat kalau arodal abna tadi anak-anak laki-laki itu ingin. Jadi sudah inginnya tadi. Kalau yuridu itu saat ini ingin. Ya, saat ini dia menginginkan. Saat ini artinya anak-anak ingin sekarang. Kalau arodal abna tadi anak-anak tuh ingin pergi ke museum. Itu bedanya, Bu. Ya. Beda gak? Ya. Apa makna tadi ingin dengan saat ini ingin? Beda. Beda ya. Misalnya Ibu bilang Beda, tadi Ustaz. saya ingin makan bakso ya. Ternyata nggak jadi. Berarti arod tuh begitu. Sekarang udah nggak kepengen. Sekarang udah nggak lagi kan, beda. Tadi saya ingin belajar bahasa Arab. Tadi ingin, ya kan? Berarti sekarang sudah enggak. Itu bedanya. Kalau uridu berarti saat ini aku ingin. Uridu an akula bakso misalnya. Saya ingin makan bakso. Kalau tadi saya ingin makan bakso, tapi sekarang udah enggak lagi. Itu bedanya. Ya, bisa dipahami ya Bu Putih ya? Ya, Ustaz, insya Ya, Allah. barakallahu fiik. Begitu Umahat ya, bedanya antara kata aroda dan yurid. Aroda madi inginnya tadi, kalau yuridu saat ini dia ingin. Baik, Rokom Sita, silakan Bu Rini. Sita. Yuridu Hamidun an yadhaba ilal mustashfa ma'a zaujatihi. Bagus tuh ya, harokatnya betul semuanya udah gundul semua nih. Yuridu Hamidun an yadhaba, fathah karena adaan. Ilal mustashfa, bukan mustashfi karena ini isi maksur. Ma'a ada ma'a zorof jadi majrur zaujatihi. Hi itu ikut majrur apa ikut kasroh karena sebelumnya harokatnya juga kasroh. Asalnya hu jadi hi karena ada kasroh sebelumnya. Zaujatihi. Terjemahkan Ibu. Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama istrinya. Iya betul. Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama istrinya. Salah ini Bu, yang benar bagaimana? Yuridu Hamidun an yadhaba ilal mustashfa ma'al banati. Iya, yuridu Hamidun an yadhhaba ilal mustashfa ma'a banatihi. Itu yang benar. Terjemahkan, silakan. Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama anak-anak perempuannya. Iya, betul. Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama anak-anak perempuannya. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Rini, ahsanti, bagus. Barakallah. Iya, alhamdulillah ini Umahat ya latihan yang kedua terkait dengan percakapan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak sampai sini. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke latihan berikutnya. Tidak ada ya. Kalau begitu kita masuk ke latihan berikutnya Umahat, latihan yang ketiga. Ustaz Afwan, Silakan. itu untuk aroda itu cuma satu bentuk itu aja ya Ustaz? Untuk madinya, madi. Madi dia Bu, aroda itu buat huwa, aroda. Berarti kalau mereka arodu. Tinggal Ibu nanti tasrif aja nih, arodu. Kalau hiya Arodi. arodats. Iya. Arodat. Ya, dia tinggal ikutin aja Bu, zahabat gitu kan, arodats. Aroda kalau zamannya arodu. Kalau hunna arodna. Kan asalnya gini kan, ketemu dua sukun nih. Arodna. Mereka tadi ingin. Alifnya sukun, da-nya sukun. Ada dua sukun. Dibuang satunya. Jadi begini. Arodna.
Arodna. Anta? Anta? Anta apa anta? Arota. Arota, betul. Arota. Asalnya gini nulisnya ya. Rota. Betul, arota. Asalnya gini nulisnya ya. Alifnya sukun. Da-nya sukun, gitu kan. Ta-nya. Pokoknya umahat nih kaidahnya. Untuk fi'il madi, ketika dia bertemu dengan harokat. Nah, saya ulang lagi. Ketika fi'il madi bertemu dengan domir yang berharokat. Saya ulang nih. Fi'il madi, kalau bertemu dengan domir yang berharokat, seperti na, ta, ti, itu kan domir berharokat ya. Maka kita wajib mensukunkan lam fi'ilnya. Lam fi'il itu artinya huruf terakhir pada fi'ilnya. Lam fi'il artinya apa? Huruf terakhir pada fi'ilnya. Saya ulang lagi. Kalau fi'il madi bersambung dengan domir yang berharokat. Domir yang berharokat. Domir berharokat itu na buat hunna. Ta buat anta. Ti buat anti. Itu buat an. Itu namanya domir yang berharokat. Kalau arodu, arodas kan enggak ya. Lihat arodu domirnya kan sukun. Nah kalau umahat dapatkan ada fi'il madi bertemu dengan domir yang berharokat. Maka kita wajib mensukunkan huruf akhirnya. Di sini huruf akhirnya dari kata aroda da. Berarti da-nya disukunkan. Lihat nih ketika umat ingin bilang arotta. Da-nya sukun, alifnya sukun. Ketemu dua sukun, satunya dibuang. Jadilah arotta. Gitu. Arotta. Kalau anti? Aroti. 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 Ya, antum? Arotum. Arottum. Ingat, da-nya disukunkan. Arottum. Antuna? Arotunna. Arotunna. Gitu. Ana? Arot? Arodu. Arottu. Nahnu? Narod. Arodna. Begitu ya. Arodna. 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 Ini semua fiil yang lain umat dikiaskan begitu ya. Dikiaskannya seperti itu. Contoh lain nih. Misal umat belum dapatkan kan. Safaro. Pergi safar. Kalau hum jadi apa? Safaru. Safaru. Betul. Kalau hiya Safaru. Iya, jadi safaru. safarot. Safar atau pergi Safarot. safar ya. Kalau hunna Safarna. iya, Safarna. safarna. Pokoknya nanti kalau ketemu itu, kalau kita kalau fi'il madi ketemu domir yang berharokat, pasti nanti akhirnya jadi sukun. Safarna. Anta, Safarta. ya safarta. Baik, misal umat dapatkan lagi nih dalam kalimat percakapan. Misal umat belajar Beni Yadaik atau silsilah ta'lim. Pokoknya kitab yang percakapan. Kemudian dapat kata kerja ta'allama, artinya belajar, sama dengan darosa. Ta'allama, oh ta'allama huwa. Berarti kalau hiya jadi apa? Hah? Tambahkan Ta'allamat. Tinggal diikuti sama, semuanya tuh digitukan. Artinya dikiaskannya sama. Walaupun fiilnya udah banyak hurufnya. Ta'allamat. Kalau hum, ini contoh aja ya buat umat belajar nanti ketika dapatkan kata kerja, bisa umat ganti-ganti sama bentuknya seperti yang kita pelajari ini. Kalau hum, apa hum? Ta'allamu. Ta'allamu, betul. Kalau hunna, nah kalau ketemu na nih, na yang berharokat jadi ta'allam. Ta'allamna. Iya, lihat kan? Ketika bertemu harokat nih, domir yang berharokat, akhirnya disukun. Ta'allamna. Kalau ana, ta'allam. Ta'allamtu. Ta'allamtu, begitu. Ta'allamtul lughatal arabiyyah. Ta'allamti, ta'allamtum dan seterusnya. Begitu ya, semua pada kata kerja itu sama cara mengkiaskan menggabung ketika kita ingin gabungkan dengan domir, kiasan perubahannya itu sama seperti fiil-fiil yang lainnya. Caranya begitu. Tinggal ditambah-tambahkan aja akhirnya. Kalau ya berarti tambahkan ta'nis yang sukun. Tapi kalau ketemu harokat, domir berharokat seperti na, ta, ti, tu, tum, maka jangan lupa setiap fi'il madi pasti huruf akhirnya wajib kita sukunkan. Begitu Bu Ana, bisa dipahami ya insyaallah. Insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, afwan, barakallah. Saya hapus ya. Afwan Ustadz, masih boleh nanya? Boleh, silakan Bu. Ustadz, Ana masih bingung tuh
perbedaan li antara yang li artinya untuk sama yang li sebagai persembunyian yang an-masdariyah itu ciri-cirinya gimana ya? Kan ada li yang an-masdariyah kan diganti li gitu ya. Li ketemu an Nah, masdariyah. Misalnya li azhaba. Nah, itu an-nya li an-nya azhaba. kan jadi dibuang. An-nya dibuang. Nah, itu ciri-cirinya gimana, kan ada li yang artinya tuh untuk gitu. Ciri-cirinya yang artinya li artinya untuk sama li yang untuk persembunyian asma an masdariyah itu ciri-cirinya seperti apa gitu? Li bedanya untuk. Apa gitu? Baik Ibu. Secara begini Ibu, asalnya semua li itu kan asalnya kita bilang lam Ibu, lam, huruf jar lam, li gitu ya. Kita baca li gitu langsung aja, li. Nah Ibu, li itu secara umum dia punya dua makna, kepemilikan Ibu, kepemilikan. Makna kepemilikan. Atau lagi li bermakna peruntukan. Ini tergantung dari konteks kalimatnya. Kalau misalnya bentuk kalimatnya seperti ini, li ibnun sogirun. Ini kan li ketemu saya. Li ibnun sogir. Saya punya. Saya memiliki. Saya punya anak kecil. Gitu ya. Li ibnun sogirun. Al ustazu lahu banatun sigorun. Al ustazu atau hadal kitabu lil mudarrisi. Hadal kitabu lil mudarrisi. Ini li-nya menunjukkan arti kepemilikan. Buku ini milik guru. Nah, kemudian ada lam yang artinya adalah untuk, Bu, peruntukan. Nah, ini tergantung konteksnya. Bisa li ini yang bermakna peruntukan itu masuk kepada masdar biasanya, Bu. Misalnya Ibu bilang zahabtu ila. Li yang peruntukan itu dalam bahasa Arab namanya lamut ta'lil, Bu. Kalau lam yang kepemilikan itu namanya lamut tamlik, itu bedanya. Saya ulang nih, lam itu secara umum punya dua makna. Satu, bisa bermakna kepemilikan, itu punya dia. Yang kedua, bermakna peruntukan, yaitu diterjemahkan dengan untuk atau agar sebagai sebab dari satu pekerjaan. Kenapa sih kamu kerjakan itu? Jawabannya adalah agar atau untuk ini dan itu. Itu namanya lam peruntukan, dikenal dengan lamut ta'lil. Nah, biasanya lam peruntukan ini itu dia masuk kepada masdar. Hingga contohnya di sini zahabtu ilal Madinah, saya pergi ke kota. Kenapa sih saya pergi ke kota? Itu jawaban dari peruntukan, Bu. Apa itu penggunaan peruntukan dari satu pertanyaan, kenapa? Limaza zahabta ilal Madinah? Kamu kenapa sih pergi ke kota? Zahabtu ilal Madinah li ziyarati. Lihat pakai masdar kan? Li ziyarati. Artinya untuk, bukan milik. Li ziyarati akhi, untuk mengunjungi saudara saya. Nah, Ibu lihat ya, karena li peruntukan ini asalnya masuknya kepada masdar, gitu Ibu ya. Lihat nih, saya ulang lagi, karena li peruntukan ini asalnya masuk kepada masdar, dan terkadang kita tidak hafal masdar, benar kan? Terkadang nggak hafal masdar, makanya masdar itu yang bersambung dengan lam peruntukan boleh kita ganti dengan fiil, tapi dengan syarat fiilnya harus mudhari dan kita mansubkan dengan an masdariyah yang disembunyikan, Ibu. Contoh di sini tadi, li ziyarati akhi, Ibu ingin ganti pakai fiil, boleh. Maka jadilah zahabtu ilal madinati li azura, gitu, Bu. Ini diganti nih. Karena kan lam ini untuk peruntukan, Ibu ya, untuk sebab. Kita nggak hafal masdarnya zaro itu apa ya? Masdarnya ziyaro, masdar asal kata zaro yang mengunjungi itu apa nggak tahu. Maka Ibu gunakan mudhari boleh, tapi lihat jadi begini, li azuro akhi. Ya, azuro Ibu lihat dalam keadaan mansub nih. Mansubnya bukan karena li mah tetap huruf jar, Ibu, sama.
Li itu di mana-mana huruf jar. Cuma kok jadi fathah ini kenapa? Bukan karena sebab li, tapi karena sebab an masdariyah yang Anda dibuang. disembunyiin. Disembunyikan. Kenapa sih? Karena kalau dibuat, ibu boleh begini bilang, zahabtu ilal madinati li'an azuro akhi. Boleh, nggak apa-apa. Karena asalnya memang begini. Cuma karena memang li itu sering digunakan dalam kalimat, nah dalam bahasa Arab itu gitu. Kalau ada satu ungkapan yang sering digunakan, biasanya mereka suka membuang biar mudah dibaca. Makanya dibuanglah annya jadi li azuro, tapi jangan lupa mansub, ya. Kalau nggak mansub nanti nggak jadi ada an masdariyah yang disembunyikan. Wajib dimansubkan bukan karena li. Li itu mah huruf jar. Huruf jar nggak mungkin jadikan fathah, nggak. Kenapa dia fathah? Karena an masdariyah ingin menjadikan makna mudore yang datang setelah li menjadi seperti makna masdar. Begitu Bu Imah. Ya. Jadi kalau kita umpama jawab li'an ajuro gitu juga benar berarti ya. Boleh Bu, nggak apa-apa. Memang itu asalnya li'an azuro, boleh, nggak salah. Paham Ibu? Ya, Ustaz, ya. Jadi kesimpulannya saya sampaikan. Sebentar dulu. Ya, li apa ya? Gimana dulu ya? Jadi Ya, kesimpulannya. kemarin. Gimana? Coba Bu Imah, apa tuh? Iya, kemarin tuh bingung. Ini li kok bisa begini? Bingung. Jadi intinya tadi kan li itu ada dua artinya, kepemilikan dan keperuntukan. Tapi kalau keperuntukan biasanya kalau bersambung dengan apa tuh fiil, ya. Jadi dia ditambahin an. Betul. Kalau tidak pakai masdar gitu kan Ustaz itu, ya. Betul, sahih. Tapi kalau mau pakai kalau mau pakai masdar ditambah li. Tapi tetap di fathah karena li-nya tidak menjadikan fathah jadi kasroh. Gitu kan ya? Gimana apa jadi kebalik? Saya ulang gini dah, pelan-pelan. Saya sebutkan nih, saya ulang nih, pelan-pelan. Yeah. Li itu punya dua makna. Terkadang kepemilikan namanya lam mutamlik, milik, punyaan itu namanya lam ya. Yang kedua, li bermakna peruntukan, ta'lil itu sebab dari satu pekerjaan. Kenapa saya lakukan ini? Untuk ini dan itu. Kenapa saya lakukan ini? Untuk ini dan itu. Nah, lam yang bermakna lam yang bermakna ta'lil atau peruntukan untuk sebab atau agar gitu ya, untuk itu biasanya lamnya masuk kepada masdar. Paham ini ya? Lam yang bermakna peruntukan itu masuknya kepada masdar. Paham ini masdar, udah tahu masdar kan ya? Seolah masdar udah paham ya. Masuknya pada masdar. Nah, masdar itu kan isim Ibu ya. Masdar isim bukan? Isim. Iya. Makanya lam itu asalnya yang bermakna peruntukan masuk kepada masdar, makanya masdar itu jadi kasrah juga Bu. Lijia roti akhi gitu. Paham ini asalnya? Masuknya pada masdar. Semuanya pakai masdar. Cuma saya bilang tadi, terkadang banyak dari kita itu tidak hafal masdar. Betul kan? Tidak hafal masdar. Karena masdar tuh bukan sesuatu yang dibuat sendiri, bukan. Memang hafalan. Masdar itu hafalan. Makanya dalam bahasa Arab itu ada ungkapan lain yang bisa kita ungkapkan untuk menggantikan masdar. Yaitu dengan menggunakan apa? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, kita gunakan fi'il mudhari tapi dibantu dengan an masdariyah, wajib begitu. Agar fi'ilnya jadi seperti makna masdar. Makanya, ya pelan-pelan ini Bu, untuk lam yang bermakna peruntukan, asalnya Ibu pakai masdar. Kalau nggak bisa pakai masdar, maka Ibu ganti dengan fi'il mudhari, tapi mudhari'nya nanti setelah li jadi mansub. Paham ya? Jadi apa? Ya. Mansub. Mansub. Ya, mansubnya bukan karena li, bukan karena li. Ya. Tapi karena apa? Ada an. An yang disembunyikan. Ya. Gitu, ya. Bu. Paham, Bu Imah? Insya Allah. Insya Allah ya, barakallah. Baik, kalau ini ya, Bu, ini mananya apa Bu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini lamnya, lam pemilikan atau peruntukan? Pemilikan itu. Kepemilikan. Karena artinya milik Allah lah, apa yang ada di langit dan di langit dan di bumi. Baik. Kemudian
ayat yang lain. Misal, nih Bu. Bentar, aduh, ini. Bentar lu, kok nggak naik-naik. Aduh, hilang. Sebentar ya. Ini Bu ayatnya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kan Bu? Liya'budun. Umat nanti lihat di Al-Qur'annya ya. Liya'buduni gini nih. Ni kasrah. Karena asalnya ni pakai ya. Cuma dalam Al-Qur'an kalau ada ya sukun di akhirnya ni saya ini dibuang. Ni ini bukan nun untuk ya'buduna, bukan. Ini untuk saya, liya'budun. Makanya kasrah di ayatnya ya'budun. Makanya kalau mau disambung dengan ayat selanjutnya harus baca kasrah, jangan liya'buduna, salah ya. Karena ini dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an ini untuk membuat wazan yang sama dengan sebelumnya, maka boleh dalam syair itu dibuang naknya. Liya'buduni, makanya begitu. Nah, sekarang Ibu saya tanya, Ibu Ima saya tanya, liya'buduni kan ada li Ibu ya? Li. Iya. Nah, li. Wa ma khalaqtul jinna, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni gitu. Liya'buduni gitu asalnya, sama dibuang liya'budun. Nah, li ini li peruntukan atau li pemilikan? Li peruntukan. Peruntukan. Lam ta'lil. Betul, lam ta'lil. Taunya dari mana, Bu? Lam ta'lil. Gampang, karena Itu kan, setelah lamnya isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Udah jelas tuh. Kalau setelah lamnya iya, udah jelas. Kalau setelahnya lam itu fi'il, maka lamnya lam ta'lil. Cuma ini kan nasab Ibu ya. Nasab gak liya'buduni? Masuk. Iya. Mansub gak? Liak. Enggak. Ada yang tahu Mahat? Coba saya tanya Mahat. Liya'buduni mansub gak liya'buduni itu? Kan kalau ada lam ta'lil, kalau setelahnya mudhari wajib mansub. Saya tanya coba. Ini sudah kita pelajari di sini. Yang di sini banyak. Yang lain. Itu kan belakangnya domir ya Ustadz ya mungkin. Betul. Ya buduni itu domir. Jadi dia tidak mansub ya karena ada domir. Betul. Oh, bukan. Salah. Bukan itu. Ada yang tahu? Silakan. Mahat liya'buduni. Ada yang tahu? Liya'buduni. Ini mansub atau tidak? Silakan. Diam semua? Baik. Jawabannya mansub ya Umahat. Kan ingat kalau adalah muta'lil masuk kepada fi'il mudhari mansub. Asalnya gini Umahat. Liya'budu, begitu kan? Agar mereka beribadah. Ya'budu. Tanda mansub untuk domir hum caranya adalah membuang huruf nunnya, ya kan? Membuang huruf nun. Maka jadilah liya'budu, agar mereka menyembah. Menyembah siapa? Liya'buduni, karena bersambung dengan domir. Domir ini sebagai objeknya, domir objek ni, saya. Karena domir objek itu untuk saya, sebagaimana umat bilang, adorobtani, apakah kamu memukul saya? Gitu ya, dorobtani, ni itu buat saya. Lihat di sini, tanda mansub untuk ya'budun adalah dibuang nunnya, karena ada li, jadi li masdariyah. Liya'buduni, gitu ya. Kemudian bertemu dengan domir, alifnya dibuang. Liya'buduni, jadilah seperti ini. Kemudian ya-nya dibuang lagi agar memudahkan membuat wazan yang sama dengan ayat sebelumnya. Jadi hilanglah seperti ini. Liya'buduni dijemahkan agar mereka beribadah kepadaku, sama seperti umat bilang li'ibadati gitu. Karena tidak pakai masdar diganti dengan fi'il. Begitu ya. Liya'budun artinya agar mereka beribadah padaku. Ini mansub. Mansubnya dengan apa? Dibuang nunnya. Nun di sini bukan nun sebagai fi'il mudhari, bukan nun untuk fi'il mudhari, bukan. Karena nun ini adalah nun wiqayah yang bersambung dengan ini dia, ya saya sebagai objeknya. Begitu ya Bu ya. Jadi untuk menerjemahkan antara milik dan juga peruntukan, tinggal Ibu lihat saja dari konteks kalimat dan mudah sebetulnya.
Kalau setelah li itu masdar atau fi'il, maka li itu bermakna peruntukan. Ya. Kalau misalnya li-nya bersama dengan isim, biasanya itu bermakna kepemilikan. Begitu Bu Imah. Iya. Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, afwan, barakallah. Baik, kita masuk sekarang ke latihan berikutnya ya Ummahatnya. Baik, latihan yang ketiga, kalau mu'alif di sini boleh berkata yuridu yas'alul mudarrisu kullan minatul ladhi hada su'al. Yas'alul mudarrisu kullan minatul ladhi hada su'alah. Guru yas'alu bertanya kullan minatul lab kepada setiap dari pelajar atau seluruh dari pelajar. Hada su'ala soal ini. Apa itu soalnya? Mada yuridu haula'i tullab. Ini jumlah fi'liyah ya ummahatnya. Karena dimulai dengan fi'il. Mada yuridu haula'i tullabu. Apa yang diinginkan oleh para pelajar itu. Nanti wa yujibu talibu wa yakul. Dan pelajar menjawab dengan mengatakan haula'i yuriduna an. Lihat nih. Haula'i yuridunaan. Mereka ingin. Gitu langsung. Haula'i yuridunaan. Mereka ingin apa? Titik. Mukhtarun minal jumalil atiyah. Memilih dari kalimat-kalimat berikut Ummahat. Silakan nanti Ummahat pilih jawabannya. Misal Ummahat pilih jawaban yadhabuna ilal mal'abi. Nah ini penulis mengajarkan pada kita tentang kondisi fi'il mudhari' pada domir hum ketika dimasuki oleh an masdariyah. Baik, coba saya ingin tanya Muhammad. Yadhabuna ilal mal'abi itu artinya apa? Yadhabuna ilal mal'abi. Pergi ke lapangan. Mereka pergi ke lapangan. Iya, mereka pergi ke lapangan. Baik, kalau umat jawab Mada yuridu haula'i tullab. Apa yang diinginkan para pelajar? Umat jawab, mereka ingin pergi ke lapangan. Bagaimana bahasa Arabnya? Jawabannya. Haula'i yuriduna an yadhabuna ilal mal'abi. Nah, itu dia. Penulis menjaga betul sekali Bu Rini, sahih. Penulis mengajarkan pada kita ketika kita ingin gunakan domir hum, maka seperti tadi jawabannya, haula'i yuriduna an yal'abu. Jangan lupa dihilangkan nunnya kalau bertemu dengan an masdariyah. Karena tanda mansub untuk domir hum itu pada yaf'alun, caranya adalah dengan membuang nunnya. Haula'i yuriduna an yalhabu ilal mal'abi. Mereka ingin pergi ke lapangan. Nah, Umar nanti pilih jawabannya nih. Pilih jawaban masing-masing. Nanti jangan lupa ya. Setiap yang ada nunnya, kecuali nun niswah pada yalhabna dan seterusnya. Dan juga antunna, maka tidak dibuang nunnya. Tapi kalau nun ini yalhabuna maka dibuang. Jadi seperti ini. Yuriduna an yalhabu ilal mal'abi. Baik. Lanjutannya yaskununa fi mahaji'al jami'ah. Apa tuh yaskununa fi mahaji'al jami'ah? Artinya? Tinggal di asrama universitas. Iya. Mereka ingin tinggal di asrama universitas. Betul. Yajlisuna fi shaffil awal. Apa artinya yajlisuna fi shaffil awal? Duduk di barisan depan. Iya, duduk di shaf pertama. Artinya di baris terdepan. Yarji'una ilal mahaji'i ba'dal hissati tsaniyah. Kembali ke asrama Untuk kembali ke asrama pelajaran kedua. Pelajaran kedua. Betul. Mereka kembali ke asrama ba'dal hissati tsaniyah, setelah jam kedua. Yaftahunan nawafidha. Mereka membuka jendela. Mereka membuka jendela, betul. Ya'khuduna hadhil majallata ila buyutihim. Mereka Mengambil majalah ini ke rumah mereka. rumah mereka. Iya, mereka mengambil majalah ini ke rumah-rumah mereka. Bagus sekali. Yaghsiluna wujuhahum.
Mereka Membasuh membasuh wajah-wajah mereka. mereka. Iya, mereka wajah membasuh muka mereka. mereka. Betul sekali. Yadribunani. Lihat nih ada ninya ada dua. Nih ini yang kedua buat nun wikoyah ya. Untuk domir saya. Nih. Yadribunani. Apa yadribunani? Memukul saya. Mereka yang memukul saya. Iya, mereka memukul saya. Nih otomatis yadribun. Niat saya yadribun. Ini buat domir hum. Ni-nya sebagai domir objek. Domir nasab muttasil. Yadribunani. Mereka memukul saya. Nanti kalau ada an jadi yadribuni. Begitu ya. Bagaimana tadi saya bilang? Liya'buduni. Baik. Yaqra'unal Qur'an. Apa yaqra'unal Qur'an? Mereka membaca Quran. Mereka membaca Quran. Yadkhulunal maktabah. Masuk ke perpustakaan. Ya, masuk ke dalam perpustakaan. Yaquluna laka syai'an. Sesuatu berkata pada kamu. pada engkau Iya, sesuatu. mereka berkata sesuatu kepadamu. Berkata sesuatu kepadamu. Yas'alunaka su'alan. Bertanya. menanyakan Ya. tentang Nah, mereka bertanya padamu, kamunya kak, soalan, satu pertanyaan. Ya'kulun. Makan. mereka Makan. Betul kali. Mereka Yashrabunal qahwah. Minum kopi. Iya, minum kopi. Betul. Yazurunal mudir. Mereka mengunjungi kepala sekolah. Iya, betul. Mereka mengunjungi kepala sekolah. Baik, Umahat, saya akan tanya kepada Umahat 3 kali pertanyaan. Nanti Umat pilih dari 3 pertanyaan ini masing-masing satu ya. Apa namanya 3 pertanyaan ini sekarang Umat pilih nanti jawabannya satu-satu dari jawaban yang sudah disediakan oleh penulis. Saya ulang lagi. Nanti saya akan tanyakan pada Umahat, mada yuridu haula'i tullab? Apa yang diinginkan oleh para pelajar? Umahat memilih jawaban dari salah satu jawaban yang sudah disediakan di sini. Saya akan tanyakan 3 kali agar Umahat lancar dalam mengucapkan jawaban. Haula'i yuriduna an kaza kaza. Haula'i yuriduna an kaza wa kaza. Haula'i yuriduna an kaza wa kaza. Baik, saya mulai dari Bu Rini ya. Silakan. Bu Rini, soal dari saya. Mada yuridu haula'i tullab? Silakan dipilih, Bu. haula'i yuriduna an yadhabu ilal mal'abi. Mumtaz. An yadhabu. Jangan lupa ya umahannya. Saya tekankan ini. Betul bagaimana Bu Rini bilang. An yadhabu. Dibuang nunnya. Wajib. Karena tanda nasab untuk domir hum dibuang. An yadhabu ilal mal'abi. Bagus. Lagi Bu Rini. Mada yuridu haula'i tullab? Silakan dijawab. Haula'i yuriduna an yaskunu fi mahaji'il jami'ati. Bagus. An yaskunu fi mahaji'il jami'ah. Mumtaz. Lagi. Mada yuridu haula'i tullab? Silakan Bu Rini. Haula'i yuriduna an yajlisu fi soffi awli. Awal. Iya, Awali. ulang. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an yajlisu fi soffil awali. Mumtaz. Begitu. Haula'i yuriduna an yajlisu fi safil awali. Mumtaz Bu Rini. Barakallahu fiik. Bu Putih. Silakan Ibu jawab ya. Latihan Ibu mengungkapkan. Mada yuridu haula'i tullab? Silakan. Haula'i yuridu an yaftahu al-nawafiza. Mumtaz. Haula'i yuriduna an yaftahu an-nawafida. Jamil. Lagi. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuridu an Yuriduna. Bukan ya- yuridu. yuriduna ya'khudhu Annya ketinggalan. hadhihi Salah. an ya Saya ulang lagi. Mada yuridu haula'i tullab? haula'i yuriduna an ya'khudhu hadhil majalata ilal baitihum. Ila buyutihim. Buyutihim. Iya, ada ilahnya. Baik, satu lagi Bu, soal terakhir. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an yaktilu
wajahuhahum. Salah, wujuhahum, Bu. Wujuhahum. Iya, wujuhahum. Jamak dari wajah, Bu ya, wujuhahum. Ya, Nah, wujuhahum. nah, cukup Bu Putih, barakallahu fiik. Ingat ya, nanti kalau ada an dibuang nunnya ya. Ini tanda nasabnya. Iya. Baik, Bu Tini sekarang silakan. Saya tanya Ibu, latihan Ibu mengungkapkan ini, latihan mengungkapkan. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna ayyadribuni. Masya Allah. Haula yuriduna an yadribuni. Memukul Ibu. Nah. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna ayyaqra'ul Qur'ana. Mumtaz. An yaqra'u al-Qur'an. Jamil. Satu lagi, Bu. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna ayyadkhulul maktabata. Mumtaz. Haula yuriduna an yadkhulu al-maktabata. Masya Allah. Syukran Bu Tini, bagus sekali. Kalian ingat-ingat lagi ya. Kalau ada an, maka nunnya dibuang. Baik, Bu Is. Sekarang Bu Is. Silakan Ibu ajibi an hadas soal. Jawab ya soalnya. Mada yuridu haula itullab? An yasrubu al-qahwata. Ulang lagi Bu, ulang. Maaf. Saya ulang pertanyaannya. Mada yuridu haula itullab? Haula'i yuriduna an yasrubu al-qahwata. Mumtaz. Haula'i yuriduna an yashrabu al-qahwata. Ahsan, bagus. Soal lagi. Mada yuridu haula'i tullab? Silakan Ibu ungkapkan. Haula'i yuriduna an yahfuzu hadhihi majalata ila buyutihim. Iya, ila buyutihim. Sahih. Terakhir lagi Bu Is. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an yadhabu ilal ma'adi. Iya, sahih. Barakallahu fiik Bu Is. Cukup Bu Is. Barakallahu fiik. Ahsan. Selanjutnya Bu Imah. Mada yuridu haula'i tullab? Silakan dijawab. Haula'i yuriduna an ya'kulu. Haula'i yuriduna an Ya'kulu. ya'kulu. Bagus. Lagi. Mada yuridu haula'i tullab? Silakan. Haula'i yuriduna an yashrabul qahwata. Mumtaz. Bagus sekali. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an yazurul mudiro. Iya, an yazuru. Betul, an yazurul mudiro. Sahih. Cukup Bu Imah. Bu Ana sekarang. Mada yuridu haula'i tullab? Silakan Bu Ana. Haula'i yuriduna an yaqra'ul Qur'ana. Jamil. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an yadribuni. An yadribuni. Bunya dipanjangin, ingat ada wawunya. Ulang. An yadribuni. Iya, begitu. Sahih. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an yansilu wujuhahum. Jamil. An yansilu wujuhahum. Cukup Bu Ana, barakallahu fiik. Bu Tera sekarang. Bu Tera. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an yadhhabu ilal mal'abi. Jamil. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an al-maktabata. Apa Pak? Ulang. Haula'i yuriduna an yadkhulu al-maktabata. Ahsan. An yadkhulu al-maktabata. Ahsan, bagus. Mada yuridu haula'i tullab? Haula'i yuriduna an yashrabu al-qahwata. Bagus sekali. Masya Allah. Syukran Ibu. Barakallahu fiik. Bagus. Bu Toti sekarang.
Mada yuridu haula itullab. Bu Toti, silakan. Bu Toti, ada? Baik. Bu Maya, hidupkan Bu Maya. Ada Pak Ustadz. Oh, ada Alhamdulillah. Kepencet. Iya, silakan Bu Toti. Mada yuridu haula itullab, silakan. Haulai yuriduna ayajsilu. Nggak boleh nggak boleh. Itu kan bukan an. Ulang ayo. Mada yuridu haula itullab. Haulai yuriduna ayarji'u ila suki. Iya, ayat an yarji'u ila suki. Iya, ini nggak ada di sini nih. Ila suki mana ya? Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Baik. Mada yuridu haula itullab, silakan. Haulai yuriduna haulai yuriduna an yaftahu nawafida. Bagus. Satu lagi. Mada yuridu haula itullab. Haulai yuriduna an yadribuni. Iya benar. Haula yuriduna an yadribuni. Sahih. Yadribuni. Sahih Bu Toti. Barakallahu fiik. Cukup Bu Toti. Bu Maya tadi silakan hidupkan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, Ustaz. Ya. Mada yuridu haula itullab. Haula'i yuriduna an yaftahul nafafida. Nawafida. Bukan nafafi. Nawafida. Iya, kebalik. Bukan nafaf. Nawafida. Iya, barakallahu fiik. Lagi, Bu. Mada yuridu haula itullab. Silakan. Haula'i yuriduna an yaqra'ul Qur'ana. Bagus. Lagi. Mada yuridu haula itullab. Haula'i yuriduna an yadkhulu maktabata. Iya, betul. Satu lagi terakhir. Mada yuridu haula itullab. Haula'i yuriduna an yakulu. Iya, betul. Haula yuriduna an yakulu. Barakallahu fiik. Cukup Bu Bu Maya, maaf. Cukup. Bu Isma terakhir. Bu Isma, mada yuridu haula itullab. Haula'i yuriduna an yaqulu laka syai'an. Mumtaz. Mada yuridu haula itullab. Haula'i yuriduna an ya'kulu samaka. Iya, an ya'kulu sama. Baik. Mada yuridu haula itullab. Haula'i yuriduna an yashrabu asyai. Yashrabu apa? An yashrabu Syai. asyai, boleh. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Syukran Bu Isma. Hasan. Baik, umahat mata Allah Subhanahu wa taala, dalam bacaan ini penulis menyampaikan pada kita ya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ketika kita ingin menggunakan an masdari ya bertemu dengan ini yang ada nunnya seperti ini untuk domir hum, maka kita wajib membuangnya karena tanda nasab untuk domir hum adalah dengan membuang nunnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat kesimpulan dari tanda mansub untuk fi'il mudhari di latihan yang keempat. Lihat ya, latihan yang keempat kata penulis. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Baik umahat, penulis menyampaikan pada kita tanda i'rab atau maaf saya ulangi. Alamatun nasab lil fi'lil mudhari. Tulis saja di latihan keempatnya. Maaf saya minta waktunya sedikit ya. Alamatun nasab lil fi'lil mudhari. Ditulis di latihannya. Judulnya ini. Ya, ini menyampaikan pada kita di latihan keempat ini alamatun nasbi lil fi'lil mudhari'i. Tanda nasab untuk fi'il mudhari. Yang pertama, tanda nasab untuk fi'il mudhari adalah fathatun zahiratun ala akhirih. Nih, yang pertama di A. Di poin A,
Ini tanda nasab yang pertama untuk fi'il mudhari, yaitu apa? Fathatun zahiratun ala akhirih. Fathah zahirah yang tampak di akhirnya. Zahiratun ala akhirih. Di atas akhirnya atau fi akhirih boleh. Baik. Fathatun zahirah ala akhirih. Ini contoh yang pertama. Lihat umahat, contoh-contoh untuk tanda nasab mudhari yang berada di atas, apa saya ulang lagi, contoh untuk tanda nasab fi'il mudhari yang dalam keadaan fathah yang tampak di akhirnya terjadi pada lihat nih domir huwa sampai nahnu. Bisa dilihat huwa yazhabu. Ketika dimasuki an, huwa yuridu an yazhaba. Kita bilang yazhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an masdariyah. Fi'il mudhari mansub dengan an masdariyah wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Tanda nasabnya fathah tampak di akhirnya. Sama dengan hiya. Hiya talhabu. Ini tidak selalu fi'ilnya yadhabu ya umahat ya, boleh diganti-ganti. Misal huwa yarji'u berarti huwa yuridu an yarji'a. Hiya tarji'u, hiya turidu an tarji'. Ini hanya contoh aja, pakai talhabu. Kenapa sih Ustadz nggak pakai taf'alu? Karena memang dulu kita dari jilid 1 pakai zahaba kan ya. Nggak pakai fa'ala. Ini sebabnya pakai contohnya talhabu. Hiya talhabu. Domah. Marfu'nya dengan domah. Ketika dimasuki an jadi mansub. Hiya turidu an tazhaba. Fathah. Anta talhabu. Dimasuki an. Anta turidu an tazhaba. Pakai fathah ya. Mansub di atas fathah. Ana azhabu. Ana uridu an azhaba. Mansubnya dengan fathah juga sama. Nahnu nazhabu. Nahnu nuridu an nazhaba. Paham ini ya? Tanda mansub yang pertama atau tanda nasab yang pertama untuk fi'il mudhari adalah fathah yang tampak di akhirnya. Itu yang pertama. Adapun tanda i'rab yang kedua, tanda nasab yang kedua untuk fi'il mudhari adalah halfun nun. Tulis itu ya. Yang kedua apa? Halfun nun. Dibuang huruf nunnya. Aduh kok jadi hilang. Sebentar. Dibuang huruf nunnya. Istilahnya namanya halfun nun. Tulis ya. Halfun nun. Hadzafa yahdafu. Masdarnya halfu. Halfun nun. Dibuang nunnya. Umahat. Umahat buang nunnya. Hal ini terjadi pada af'alul khamsah. Tulis. Terjadi pada af'alul khamsah. Pakai alif lam dua-duanya. Al-af'alul khamsah. Bukan asmaul khamsah ya. Al-af'alul khamsah. Yang dimaksud dengan af'alul khamsah itu adalah fi'il yang 5. Yaitu pada domir hum. Yadhabuna. Kemudian domir antum. Antum apa? Tazhabuna. Anti. Tazhabina. Antuma. Apaan? Huma dulu. Huma. Yadhabani. Yadhabani. Yadhaban. Maaf. Yadhaban. Antuma tazhaban. Ini namanya af'alul khamsah umahat ya. Ini namanya af'alul khamsah. Ini 5. Hum antum, anti, huma antuma. Ini dikenal dengan istilah af'alul khamsah. Umahat, kalau ada af'alul khamsah dimasuki oleh an masdariyah, maka tanda mansubnya adalah dengan menghilangkan nunnya. Dikenal dengan istilah halfun nun. Saya ulang lagi. Untuk af'alul khamsah, fi'il yang 5. Tanda mansubnya adalah dengan menghilangkan nunnya. Contohnya di sini, yang kedua, yang ba. Hum yadhabuna. Hum yuriduna an yadhabu. Yadhabu hilang nunnya. Umat bilang yadhabu fi'lun mudhari'un mansubun bi an masdariyah wa alamatun nasbihi halfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ada tambahnya begitu. Tanda nasabnya dengan
Hilangkan nunnya li'annahu karena dia minal af'alil khamsah. Antum tadhhabuna, antum turiduna an tadhhabu, hilang nunnya karena af'alul khamsah. Anti tadhhabina, anti turidina an tadhhabi, nunnya dihilangkan karena dia af'alul khamsah. Anti. Paham ini ya? Yang kedua, tanda i'rabnya, tanda nasab untuk mudhari adalah dihilangkan nunnya. Adapun tanda yang ketiga yaitu mabni alas sukun. Yang ketiga, tanda nasab untuk fi'il mudhari, umat bilang mabniun alas sukun litisalihi, disebutkan ya pakai bahasa Arab, litisalihi karena tisal itu bersambung ya, iya. Mabniun ala sukun litisalihi, gini tulisannya, litisalihi binuni niswah, binuni an-niswah. Tanda nasab yang tiga untuk fi'il mudhari adalah mabni, tetap di atas sukun, litisalihi karena bersambungnya ia, binunin niswah, dengan nun niswah, yaitu terjadi pada domir antunna dan hunna. Udah, itu aja. Antunna dan hunna. Jadi untuk antunna dan hunna, nunnya jangan dibuang. Karena nunnya itu tanda domir buat hunna, dan antuna untuk jamak. Untuk nun niswah, nun yang menunjukkan pelakunya jamak untuk perempuan. Maka tidak kita buang nunnya. Terus tanda nasabnya apa Ustadz? Tanda nasabnya mabni, tetap. Ala sukun, di atas sukun, litisalihi binuni niswah, nanti hanya dibilang fi mahali nasbin aja. Menempati tempat nasab aja. Begitu, Mah. Ini adalah tiga tanda i'rab, tanda nasab untuk fi'il mudhari. Lihat tanda yang ketiganya, penulis memberikan contoh. Hunna yadhhabna, hunna yuridna an yadhhabna. Tetap. Sama ya, nggak ada bedanya. Kita bilang, yadhhabna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni litisalihi binuni niswah fi mahalli nasbin bi an masdariyah. Begitu ya. Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni litisalihi binuni niswah fi mahalli nasbin, menempati tempat nasab bi an masdariyah, dengan sebab an masdariyah. Antunna tadhhabna jadi antunna turidna an tadhhabna. Umat bilang tadhhabna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun litisalihi binunin niswah fi mahalli nasbin, menempati tempat nasab bi an masdariyah, karena sebab an masdariyah. Baik, inilah kesimpulan yang disampaikan oleh penulis yang menjelaskan kepada kita tanda nasab fi'il mudhari ada tiga. Yang pertama, tandanya fathah yang tampak di akhirnya. Yang kedua, dihilangkan nunnya terjadi pada af'alul khamsah. Yang ketiga, tetap mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah. Baik umat, inilah ya pelajaran yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Kita belajar tentang tanda nasab untuk fi'il mudhari. Oleh karena itu, untuk sebagai murojaah bagi umat sekalian di rumah, silahkan PR kerjakan di rumah soal yang kelima. Silahkan umat kerjakan di rumah ya PR. Dikumpulkan saya soal yang kelima. Apa itu soalnya? Do fil amakinil khaliyah, letakkan di tempat-tempat kosong al-fi'la yadhhabu, kata kerja yadhhabu musnadan setelah disandarkan ilad domairil munasibah, kepada domir yang sesuai. Jadi umahat diminta meletakkan kata yadhhabu nih umahat di tempat-tempat kosong. Kemudian tentukan siapa ya pelakunya. Kalau anta ya berarti tadhhabu. Kalau antum ya berarti tadhhabuna. Kalau anti tadhhabina. Kalau hum yadhhabun. Tapi jangan lupa di sini kata yadhhabunya dimasuki oleh an masdariyah. Nah sekalian umat buat murojaah di rumah, tentukan kira-kira fa'il pada kata yadhhabu ini siapa.
Kemudian tentukan tanda nasabnya ketika dimasuki oleh an. Jangan lupa ya, berikan harokat nih. Ditulis ulang. Ini kan digundulkan semua nih, sengaja sama penulis. Berikan harokat, masukkan yadhabunya dengan benar, tanda nasabnya apa. Kemudian jangan lupa terjemahkan. Berikan tanda ya, yadhabunya jadi apa kalau ada an. Domirnya ke siapa gitu ya. Intinya berikan yadhabu, masukkan di sini. Kira-kira domirnya siapa gitu. Dan tanda nasabnya apa. Jangan lupa kasih harokat, kemudian kasih terjemah di bawahnya. Kemudian dikumpulkan ke saya, seperti biasa ya, dikumpulkan ke saya sebelum waktu kita mulai lagi belajar dulu suluwa ini di pekan berikutnya. Baik, demikian saja Umar dari saya. Mohon maaf ini lewat waktunya ya, sudah jam 11 lewat 20. Sampai di sini dulu aja pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Lalu saya berdoa pada Allah semoga umat senantiasa diberikan istiqomah, diberikan kemudahan dalam belajar bahasa Arab, dan semoga ilmu yang umat dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Hada minni akhtati midu'ai kafaratul majelis. Demikian aja dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan katsiran umahat ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan katsiran.